Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu WSN, M2M, GPS, dan SCADA. Yang pertama yaitu WSN. Singkatan dari Wireless Sensor Network merupakan jenis jaringan yang terdiri dari banyak perangkat kecil yang disebut dengan node sensor. Node sensor ini ditempatkan secara strategis di area yang ditentukan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Tiap sensor memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan node lainnya. Dengan adanya teknologi USN ini, kita dapat memonitor dan mengontrol temperatur, kelembapan, kondisi cahaya, level draw, pergerakan suatu objek, dan lain sebagainya. Setelah node membaca sensor, node yang ada di tempat sesuai dengan keinginan tersebut akan membaca kondisi lingkungan sesuai dengan sensor yang dipasang pada node. Setelah itu, node mengirimkan informasi mengenai lingkungan ke edge ataupun gateway. Edge ataupun gateway itu akan memproses data dan mengirimkan ke komputer secara langsung lewat protokol TCP atau IP maupun cloud, dan user tinggal membaca dari device yang diinginkan seperti handphone maupun PC. Fitur apa saja yang ada dalam WSN? Yang pertama adalah wireless communication. Node sering terhubung tanpa kabel menggunakan protokol seperti Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, ataupun LoRa. Yang kedua yaitu self-organization. Node mampu mengatur dirinya sendiri, misalnya membentuk topologi jaringan baru ketika ada node yang mati ataupun rusak. Yang ketiga ada scalability. Jumlah node dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu performa jaringan. Yang keempat ada fault tolerance. Jika ada node yang gagal ataupun rusak, jaringan tetap dapat beroperasi dengan jalur komunikasi alternatif. Yang kelima ada data aggregation. Data dari banyak sensor dapat digabung di edge atau node maupun gateway sebelum dikirim ke server untuk mengurangi redundansi. Dan yang terakhir ada real-time monitoring. WSN mendukung pemantauan kondisi secara langsung, misalnya suhu, kelembapan, gas, ataupun gerakan. Persamaan WSN dengan IoT yang pertama adalah sama-sama berbasis sensor, keduanya menggunakan sensor untuk mengukur kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, gas, tekanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi nirkabel. Baik WSN maupun IoT mengandalkan teknologi wireless seperti Zigbee, Wi-Fi, LoRa, Bluetooth, dan lain-lain untuk bertukar data. Pemantauan secara real-time. Data dikumpulkan secara langsung dan bisa digunakan untuk memonitoring maupun pengendalian. Yang keempat ada node data center, yang di dalamnya ada data center maupun server. Sama-sama memiliki arsitektur yang mengirimkan data dari node sensor menuju server atau cloud untuk diolah. Yang kelima ada aplikasi yang luas. Digunakan di bidang pertanian seperti aplikasi yang luas digunakan di bidang pertanian, kesehatan, industri, rumah pintar maupun militer. Selanjutnya perbedaan WSN dengan IoT. Pada aspek fokus utama, WSN mengumpulkan data dari sensor dalam suatu jaringan khusus. Sedangkan IoT, konektivitas perangkat pintar ke internet secara global. Menurut aspek cakupan, WSN terbatas pada area tertentu, misalnya suatu gedung, ladang, ataupun lokasi industri. Sedangkan IoT lebih luas, dapat menggabungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Lalu dalam aspek komunikasi antar node WSN, antar node sensor dan gateway peer-to-peer ataupun multi-hop. Sedangkan IoT device langsung via gateway terkoneksi ke cloud maupun server internet. Contoh dalam
WSN maupun IoT fokus utamanya yaitu jaringan sensor suhu dan kelembapan di greenhouse untuk mengumpulkan data dan mengatur penyiraman otomatis. Sedangkan IoT, smart home, lampu, dan AC terkoneksi internet bisa dikendalikan dari smartphone dalam jarak jauh. Yang kedua, dalam cakupan dan aspek cakupan, dalam WSN sensor gas di pabrik hanya dipantau dari ruang kontrol lokal dan areanya itu terbatas. Sedangkan IoT cakupannya mampu membuat seperti smart city, lampu jalan, sensor parkir, dan CCTV terhubung ke internet di seluruh kota. Dalam aspek komunikasi, WSN antar nodenya sensor dan gateway dapat terhubung peer-to-peer atau multi-hub. Sedangkan IoT komunikasinya dapat digunakan sebagai smartwatch kesehatan untuk mengirim data detak jantung ke smartphone, lalu ke cloud server bisa dipantau dokter dari jarak jauh. Selanjutnya ada M2M. M2M singkatan dari machine to machine adalah hubungan komunikasi langsung antara satu perangkat atau device dengan perangkat lain menggunakan koneksi dengan kabel atau wire. Walaupun tanpa kabel, wire bisa disebut dengan wireless tanpa adanya intervensi dari manusia. Teknologi machine to machine memungkinkan perangkat untuk bertukar data, melakukan satu aksi, serta memungkinkan adanya otomasi dan operasi yang efisien dalam berbagai industri, seperti industri kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Komunikasi yang terjadi antara mesin ini difasilitasi oleh adanya teknologi artificial intelligence dan machine learning yang memungkinkan mesin untuk bisa membuat keputusan otonominya sendiri. Teknologi mesin-to-mesin pertama kali diadaptasi dalam lingkup industri dan manufaktur dengan bantuan pengawasan dan pengontrolan data secara remote menggunakan teknologi lain seperti supervisory control dan data acquisition atau bisa disebut SCADA, dan juga remote monitoring. Fitur di dalam M2M yaitu fitur komunikasi otomatis tanpa manusia. Yang kedua, fitur konektivitas jaringan bisa menggunakan kabel optik maupun nirkabel. Yang ketiga, fitur keamanan data seperti VPN. Yang keempat, ada fitur pemantauan dan pengumpulan data dari satu perangkat ke pusat data. Dan yang terakhir fitur pengaplikasiannya luas. Persamaan M2M dengan IoT. Yang pertama, sama-sama menghubungkan perangkat atau mesin agar bisa bertukar data. Yang kedua, bisa bekerja otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Yang ketiga, menggunakan sensor, aktuator, dan jaringan komunikasi sebagai media pertukaran data. Dan yang terakhir, bertujuan meningkatkan efisiensi dan otomasi di berbagai bidang. Contohnya industri, rumah tangga, transportasi, dan kesehatan. Perbedaan dari M2M dengan IoT yaitu pertama dalam aspek fokus utama. M2M fokus pada komunikasi langsung antar mesin ke perangkat. Sedangkan IoT fokusnya terhadap integrasi perangkat ke internet plus cloud untuk analisis dan kontrol global. Selanjutnya dalam aspek cakupan, M2M terbatas biasanya dalam sistem atau ruang lingkup tertentu seperti pabrik, kantor, dan perusahaan. Sedangkan IoT jangkauannya luas dan global. Perangkatnya bisa diakses dari mana saja melalui internet. Sedangkan aspek komunikasi, M2M biasanya point-to-point atau melalui jaringan seluler. Sedangkan IoT berbasis internet,
seperti Wi-Fi, MQTT, HTTP, cloud, dan lain sebagainya. Lalu aspek aplikasi, M2M memiliki aplikasi yang cukup yaitu seperti smart meter, mesin ATM, dan sensor pabrik. Sedangkan IoT bisa berbagai hal yaitu seperti aplikasi smart home, smart city, kesehatan digital, maupun kendaraan otonom. Dan yang terakhir dalam aspek ketergantungan internet. M2M tidak terlalu butuh internet, cukup jaringan lokal maupun seluler. Sedangkan IoT sangat tergantung pada internet dan cloud. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya dalam aspek fokus utama, ya, M2M bisa digunakan untuk mesin ATM terhubung ke server bank untuk verifikasi transaksi otomatis. Sedangkan IoT bisa digunakan dengan lampu rumah pintar, bisa dikontrol dari smartphone melalui internet. Lalu untuk cakupan, M2M memiliki sistem sensor suhu di pabrik yang hanya dipantau dalam area pabrik tersebut. Sedangkan IoT dalam cakupannya contohnya smart city. Sensor parkir di jalanan kota yang bisa dipantau lewat aplikasi secara online. Lalu aspek komunikasi, M2M memiliki contoh yaitu smart meter listrik mengirim data langsung ke server PLN via jaringan seluler. Sedangkan IoT memiliki contoh dalam aspek komunikasi seperti smartwatch mengirim data detak jantung ke cloud, bisa dipantau dokter dari jarak yang jauh. Lalu dalam aspek aplikasi, M2M memiliki contoh yaitu sistem monitoring mesin industri. Jika suhu naik, mesin pendingin akan otomatis aktif untuk mendinginkan. Sedangkan IoT dalam aspek aplikasi smart home, AC, CCTV, dan kulkas pintar terkoneksi ke cloud dan dikendalikan lewat aplikasi. Lalu yang terakhir dalam aspek ketergantungan internet, M2M bisa digunakan sebagai jaringan sensor keamanan gedung yang tetap berfungsi meskipun tanpa internet, cukup internet lokal. Sedangkan IoT kamera bisa digunakan untuk kamera CCTV IoT yang hanya bisa diakses pengguna jika ada koneksi internet dan cloud aktif. Lalu ada CPS, yaitu Cyber Physical System. Bisa disebut dengan bahasa Indonesia yaitu sistem cyber fisik, merupakan sistem perpaduan yang sinergis antara komponen fisik dan komponen digital yang berinteraksi secara real time untuk membantu dan mengendalikan sebuah proses fisik. Teknologi ini menghubungkan komponen digital dan fisik secara sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia dengan mesin. Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan era digital saat ini, menggunakan cyber physical system atau CPS menjadi penting karena memungkinkan terjadinya otomasi dan pengoptimalan berbagai sektor. Fitur CPS yaitu yang pertama fitur Cyber Physical Integration, yang kedua fitur Real Time Monitoring and Control, yang ketiga ada fitur otonomi, yang keempat ada fitur networking and communication, yang kelima ada fitur feedback loop ataupun closed loop control. Persamaan CPS dengan IoT yang pertama sama-sama menghubungkan dunia fisik dan digital, sama-sama bisa real-time monitoring, sama-sama membutuhkan jaringan komunikasi, sama-sama bisa untuk otomasi dan kontrol, sama-sama menggunakan feedback loop, dan juga yang terakhir bisa sama-sama luas pengaplikasiannya.
Perbedaan GPS dengan IoT yang pertama dalam aspek fokus utama yaitu GPS bisa diintegrasikan erat antara dunia fisik, yaitu sensor mesin, dengan dunia cyber, komputasi kontrol, maupun AI. Sedangkan IoT menghubungkan perangkat pintar ke internal agar bisa berkomunikasi dan berbagi data. Contohnya dalam aspek itu yaitu CPS bisa digunakan untuk mobil otonom, sedangkan IoT bisa digunakan sebagai smart home. Lalu dalam aspek tujuan, GPS mencapai kontrol real-time maupun adaptif dan otonom pada sistem fisik. Sedangkan dalam aspek tujuan IoT mencapai konektivitas dan akses data perangkat dari mana saja. Untuk contoh pengaplikasiannya yaitu pabrik otomatis, yaitu bisa disebut dengan smart factory. Lalu ada dalam IoT bisa digunakan sebagai wearable health device untuk mengirimkan data detak jantung maupun suhu ke cloud agar bisa dilihat dan dipantau oleh dokter. Lalu ada aspek kompleksitas, di mana CPS lebih kompleks melibatkan feedback loop, kontrol, simulasi, dan integrasi AI. Sedangkan IoT relatif sederhana, yaitu fokus kepada koneksi perangkat dan pertukaran data. Untuk contohnya yaitu smart grid dalam sistem listrik, dan IoT yaitu smart parking area. Lalu yang terakhir ada aspek ketergantungan internet. GPS tidak selalu butuh internet, bisa berjalan lokal dengan komputasi embedded. Sedangkan IoT sangat bergantung pada internet maupun cloud untuk berbagi data dan kontrol jarak jauh. Contohnya yaitu mesin CNC cerdas di pabrik bisa tetap bekerja tanpa adanya internet. Sedangkan IoT butuh internet seperti CCTV berbasis cloud, di mana mewajibkan penggunanya untuk terhubung ke internet. Selanjutnya yang terakhir ada SCADA. SCADA atau kepanjangannya yaitu Supervisory Control and Data Acquisition, adalah sistem kontrol yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan infrastruktur industri ataupun fasilitas seperti jaringan distribusi air, pengelolaan air limbah, dan fasilitas utilitas lainnya. Sistem ini memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dari sensor yang tersebar di seluruh fasilitas, memantau status operasional, dan mengendalikan peralatan dari jarak jauh melalui antarmuka yang terintegrasi. Fitur yang ada dalam SCADA yaitu yang pertama, fitur data acquisition, pengumpulan data. Yang kedua ada fitur supervisory control. Yang ketiga ada fitur data communication. Yang keempat ada fitur human machine interface atau bisa disebut HMI. Yang kelima ada fitur data logging dan historianik. Yang keenam ada fitur alarm dan event management. Dan yang terakhir ada fitur real-time monitoring. Lalu dalam persamaan SCADA dengan IoT yaitu sama-sama bisa memonitoring dan kontrol. Keduanya bisa digunakan untuk memantau kondisi perangkat maupun mesin dan mengendalikan prosesnya. Lalu sama-sama bisa pengumpulan data, sama-sama mengumpulkan data dari sensor atau perangkat di lapangan. Yang ketiga, sama-sama bisa komunikasi, sama-sama menggunakan jaringan komunikasi untuk mengirim data dari lapangan ke pusat kendali. Dan yang terakhir, sama-sama bisa otomasi, keduanya mendukung otomasi, proses industri, dan
infrastruktur. Perbedaan SCADA dengan IoT yaitu dalam aspek lingkup. SCADA digunakan di industri maupun seperti pabrik, pembangkit listrik, air, dan lain-lain. IoT biasanya lebih luas di industri rumah, industri besar, transportasi, maupun kesehatan. Dalam aspek komunikasi, SCADA biasanya memakai protokol industri seperti Modbus, Profibus, dan DNP3. IoT lebih fleksibel yaitu bisa menggunakan MQTT, GoApp, HTTP, LoRa, NB, IoT. Lalu dalam aspek akses, SCADA terbatas hanya di ruang kontrol, sedangkan IoT bisa diakses dari mana saja via internet maupun cloud. Dari aspek skalabilitas, SCADA cenderung terbatas dan lokal, sedangkan IoT sangat scalable, bisa jutaan perangkat untuk dimonitoring maupun dikontrol. Untuk contoh nyatanya yaitu dalam akses lingkup, SCADA bisa digunakan di industri pabrik pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga uap, SCADA memonitor tekanan boiler, suhu turbin, dan status generator. Sedangkan IoT dalam aspek lingkupnya, IoT bisa digunakan untuk smart home. IoT menghubungkan lampu, AC, CCTV, dan kunci pintu ke internet agar bisa dikontrol lewat smartphone. Lalu ada aspek komunikasi. SCADA contoh nyatanya yaitu pembuatan bisa digunakan untuk pabrik industri menggunakan Modbus, Profibus, DNP3 untuk komunikasi antara sensor, PLC, dan HMI. Sedangkan IoT contohnya dalam smart agriculture, sensor kelembapan tanah mengirim data lewat LoRa ataupun MQTT ke cloud untuk memantau kondisi lahan dari jarak jauh. Dalam aspek akses, SCADA bisa digunakan untuk produksi air minum (PDAM). Operasi hanya bisa memantau level tangki dan pompa di ruang kontrol SCADA. Sedangkan IoT bisa digunakan untuk wearable device. Smartwatch kirim data dari detak jantung ke cloud. Jadinya dokter maupun pengguna bisa mengakses dari mana saja via aplikasi. Dalam aspek skalabilitas, SCADA bisa digunakan contohnya yaitu pada pabrik manufaktur. SCADA hanya mencakup satu area atau lokal industri tertentu dengan jumlah perangkat terbatas. Sedangkan IoT dalam contohnya yaitu dalam smart city, jutaan sensor lampu jalan, parkir, lalu lintas terhubung ke cloud dan bisa diakses secara terpusat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.